Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada orator selanjutnya. Terima kasih. Udah, kalau biarkan mati sendiri udah mundur. Kalau nggak mau rame-rame, kalau mau Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, semua yang bekerja di dalam permainan perdagangan Indonesia harus dengarkan apa yang dituntut oleh HMI Jakarta. Pak, Bu, kami ada 3 tuntutan di sini, Bu. Yang pertama, usut tuntas mafia impor daging. Saya baru tahu, Pak, Bu, bahwasannya di dalam permainan perdagangan Indonesia ini ada mafianya. Saya baru tahu bahwasannya di perusahaan yang sebesar ini di dalamnya ada mafianya. Yang kedua, tuntutan kami mendesak PPI untuk menstabilkan harga daging. Oh, kalian bisa saja dengan mudah mempermainkan harga. Tapi bagaimana rakyat-rakyat yang ada di luar sana? Kalian tidak memikirkan itu. Para pak polisi, kalian lihat warga yang ada di luar Jakarta. Kalian lihat warga yang ada di luar daerah, yang ada di pelosok. Bagaimana mereka saat merayakan Idul Fitri? Bagaimana saat mereka merayakan hari-hari raya mereka? Apa dapat kesetaraan untuk seluruh rakyat Indonesia? Pak, tolonglah Pak. Ini bulan puasa. Jelas di depan kantor PPI, marhaban ya Ramadan. Jangan sampai Pak, kita tidak mendapatkan hak-hak kita. Kita tidak mendapatkan hak-hak kita sebagai rakyat Indonesia, Pak. Yang ketiga, tuntutan dari kami mendesak PPI untuk transparansi alur distribusi impor daging. Mendesak PPI untuk transparansi. Saya pengen tahu, Pak. Kami pengen tahu bagaimana cara perdagangan ini, daging-daging ini bisa mahal. Karena saya tahu harga sekarang 140.000 per kilo harga daging sapi. Jangan sampai harga 140.000 ini terbit karena mafia-mafia di dalamnya, Pak. Cukup sekian dari saya, kurang lebih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin sore hari ini kita akan semangat bagaimana dalam rangka untuk menyuarakan persoalan yang sudah lalu terjadi dan dibiarkan terjadi dan hari ini masih terjadi, teman-teman. Betul tidak, teman-teman? Teman-teman, hari ini menjadi aksi perdana kita. Aksi perdana kita dalam rangka menyuarakan persoalan harga daging yang semakin hari semakin memuncak, teman-teman. Kita tahu kronologi bagaimana terjadinya proses pengimporan daging ini, teman-teman. Ketika 2016 penyediaan daging lokal di Indonesia tidak terpenuhi, teman-teman, maka pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 4 tahun 2016 untuk bagaimana melakukan pengimporan ekspor daging. Waktu itu ekspor daging diberikan kepada PT Bulog, teman-teman. Namun apa? PT Bulog tidak mampu menstabilkan harga daging. Diberikan kepada PT PPPI dan Berdikari, teman-teman. Namun dua-duanya hari ini, teman-teman, kita berkaca pada peraturan nomor 11 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi. Untuk apa? Menstabilkan harga daging. Waktu itu peraturan dikeluarkan bahwa ketika harga daging masuk ke Indonesia dengan harga 55.000, teman-teman, masuk di Indonesia dengan harga 55.000, itu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002. Namun apa? Kita temukan di pasar sampai saat ini harga daging naik menjadi 140.000, teman-teman, bahkan lebih daripada itu. Ini tergantung momentum, teman-teman, bagaimana mereka bermain persoalan itu. Nah, hari ini menjadi puncak bahwa di kepemimpinan Bapak Prabowo hari ini, kami jangan sampai orang-orang seperti ini dibiarkan merampok di Republik ini, teman-teman. Mereka memainkan seenaknya
seenak jidat teman-teman. Padahal ini aturan pemerintah nomor 11 tahun 2002. Mereka bekerja berdasarkan peraturan pemerintah. Namun apa? Aturan nilai atau harga daging mereka atur seenak jidat teman-teman. Betul tidak teman-teman? Karena apa? Tidak sesuai. Pemerintah mengeluarkan untuk bagaimana harga daging dari India sampai ke Indonesia hari ini dengan harga 55.000. Namun apa? Kita ketemu di pasar, harganya bisa 150.000 teman-teman. Ini gila teman-teman. Angkanya bukan angka sedikit. Angkanya bukan angka 2.000. Angkanya bukan angka 3.000. Tapi 150.000 teman-teman. Bagaimana dengan rakyat miskin kita? Bagaimana dengan masyarakat yang ada di pelosok? Bagaimana dengan mereka yang ketika ekonominya lemah, ketika mereka dengan lebarannya mereka ingin bagaimana supaya menikmati daging, namun mereka tidak bisa menikmati harga daging dengan apa? Dengan harganya sangat mahal teman-teman. Ini merupakan sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka bisa mengatur itu? Bagaimana mereka bisa memainkan itu? Bagaimana mereka bisa menahan itu supaya apa? Harga daging di pasaran bisa apa teman-teman? Bisa turun teman-teman. Ketika lonjakan daging di pasar mengalami penurunan, maka harganya pasti naik teman-teman. Betul tidak teman-teman? Itu PT PBI dan Berdikari bisa bermainkan itu. Maka di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk mengatur ulang, kami diminta agar bagaimana mengatur ulang berhasil. Bagaimana proses ekspor impor teman-teman? Kita tahu proses ekspor impor daging ini di India, kita tahu bagaimana prosesnya. Dalam aturan ini jangan sampai persoalan ini terjadi teman-teman. Karena kami ingin ini masih gerakan lokal di Jakarta. Ketika kemudian hal ini tidak diindahkan, kami akan jadikan gerakan ini sebagai gerakan nasional teman-teman. Ini adalah target gerakan, substansi dari gerakan kita. Agar bagaimana penstabilan harga daging di bangsa Indonesia ini berdasarkan peraturan pemerintah itu bisa disesuai, berjalan dengan baik. Betul tidak teman-teman? Selain itu, kami juga meminta kepada PT PPI untuk menyediakan tempat kepada kami untuk bagaimana mendiskusikan persoalan ini agar jangan sampai ada gerakan yang kemudian hari ini kita lakukan kembali. Betul tidak teman? Mungkin sekian. Wallahi wafid bila kuntarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemilih bakar cepat. Mungkin itu orasi pengantar dari saya. Saya akan kembalikan kepada karena saya untuk menyampaikan orasi ilmiahnya pada kesempatan hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan ke Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tolong rapat teman-teman. Rapatin. Abang-abang yang ada di dalam, bapak-bapak polisian, terima kasih telah bersama-sama kami untuk menjaga aksi kami. Semoga hari ini aksi kita damai. Tapi damai atau tidaknya aksi kita pada hari ini tergantung bagaimana PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menyambut baik atau tidak aksi kami pada hari ini. Karena persoalan hari ini bukan persoalan yang remeh-temeh. Persoalan hari ini adalah persoalan yang dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan. Bagaimana tidak? Hari ini kita bisa melihat bahwa harga daging dari tahun ke tahun pasti selalu dalam kelonjakan. Menjelang bulan puasa, menjelang hari raya Idul Fitri. Dan ini menjadi persoalan penting bahwa kita tidak boleh menutup mata bahwa setiap hari raya Idul Fitri seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama merayakan, di mana itu adalah hari kemenangan. Di dalam hari kemenangan tersebut kita memiliki budaya bahwa ketika hari raya tersebut kita biasa untuk memakan daging sapi, daging ayam dan sebagainya. Itu adalah bentuk kemenangan dari umat muslim di Indonesia dalam melaksanakan puasa selama 1 bulan. Dan ini penting dilakukan oleh HMI MPO secabang Jakarta, seluruh cabang-cabang Jakarta, bahwa aksi hari ini harus menimbulkan kebijakan-kebijakan
yang penting bagi kemaslahatan masyarakat. Jadi saya harap untuk bapak-bapak yang ada di dalam untuk bisa keluar menemui kita, karena persoalan ini adalah persoalan rakyat. Jangan sampai hari ini kita yang mewakili suara rakyat, kita semua marah dan memaksa masuk ke dalam untuk menyelesaikan persoalan ini dengan tidak baik-baik saja. Jadi kepada bapak-bapak yang dalam untuk bisa segera keluar, karena kalau tidak bisa keluar terpaksa kami harus masuk. Karena hari ini kita aksi bukan tidak memiliki landasan. Kita aksi di sini berdasarkan pasal 5 ayat 3 dan 4 tentang pemasukan ternak dan atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan menjadi landasan lahirnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2022. Bapak-bapak sekalian yang dalam, hari ini kita melihat kronologi harga daging pasar yang selalu melonjak tinggi dari tahun 2016 karena ketersediaan daging lokal yang tidak dapat memenuhi pasokannya. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan bahwa daging-daging lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang akhirnya Indonesia memerlukan daging-daging impor. Nah dari situ PT Bulog pada tahun 2020 untuk mengelola impor daging tersebut. Setelah itu tugasnya digantikan oleh PT Berdikari dan PPI untuk mengelola impor daging supaya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi sampai hari ini kita bisa melihat bahwa harga daging terus melonjak. PPI dan PT Berdikari tidak bisa mengelola daging tersebut. Coba bayangkan bahwa harga daging tidak mampu distabilitaskan, dan terbukti pada hari ini harga daging seharga 140.000 per kilogram. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi keterlibatan mafia dan oknum serta praktik monopoli pada PT Berdikari dan pada PT PPI. Penting saya sampaikan bahwa tuntutan kami di sini yang pertama adalah usut tuntas mafia impor daging. Yang kedua, mendesak PPI untuk menstabilitaskan harga daging. Yang ketiga, mendesak PPI untuk transparansi alur distribusi impor daging. Jangan sampai hari ini kita melaksanakan aksi tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan hal-hal yang sifatnya menguntungkan bagi masyarakat. Kalau kita melihat indikasi aksi kita tidak disambut baik, mohon maaf kepada bapak-bapak kepolisian. Saya ucapkan sekali lagi, saya minta maaf sebesar-besarnya bahwa kami mau tidak mau harus meringsek masuk untuk bersama-sama bagaimanapun caranya persoalan rakyat ini harus bisa terselesaikan. Oke, teman-teman yang hadir di sini, mungkin selanjutnya akan saya sampaikan orasi selanjutnya kepada orator selanjutnya.